Kayak yang, eee, kalau misalnya kita jalan sendiri di rumah kosong, Hmm. terus kan itu bayangin aja kuntinya warna hitam tapi kukunya panjang terus dia gini, perih banget dan pas aku bawa ke rumah sakit mata, mataku bisa warna ijo dong, Hah? energiku pecah energiku pecah matanya warna ijo. Mmm. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban legend, semua tempat punya cerita. Punya cerita. Punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual. Anak Urban, kembali lagi di malam Jumat bersama saya Roni Betet menemani di malam Jumat yang begitu menyeramkan. Tapi luar biasa anak Urban bahwa malam hari ini Roni sudah kedatangan tamu yang ditunggu-tunggu dan sebenarnya dia tuh adalah story dari Urban Legend kenapa bisa dibentuk karena aku sendiri pun meriset masih adakah masa, untuk mendengarkan tentang cerita horor dan beliau inilah yang mensupport Urban Legend dan akhirnya ini episode keberapa guys? 30 sekian beliau baru datang luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Zio dari Indigos. Terima kasih, Kak. Gimana kabarnya Yo? Ya baik-baik, Kak, puji Tuhan baik gitu. Aman ya? Aman 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 aman. Dan sekarang tuh anak Urban, ini Roni kenalin dulu sedikit. Jadi dulu anak Urban, sebelum Urban Legend ini dibentuk, aku ikutan program bareng Indigos ya Mhm dulu. mhm. Bareng Indigos, terus namanya Bandros Beragam Misteri. Nah, jadi aku wah pengen nyobain nih kalau misalkan penelusuran seperti apa gitu anak Urban. Dan akhirnya setelah penelusuran banyak cerita dari Zio, dan akhirnya kita ngobrol tentang tentang horor-hororan dan dapatlah teman-teman Indigos yang selalu support bersama Urban Legend dan beliau inilah yang mensupport kami bersama teman-teman Indigos dan diundang pertama kali pengen datang ke Urban Radio dan luar biasa sibuknya Ya bener. melebihi Bapak Presiden ini. Bener banget. Jadi sekarang kesibukan apa yuk? Kalau sekarang sih kerja aja sih, Kak, Biasa gitu ya. kan. Ya tapi memang, selain kerja kan juga ada kegiatan-kegiatan lain gitu kan. Cuman, ya kenapa baru bisa sekarang gitu ke Heeh, Urban Legend di sini, karena iya. memang posisi kan ya office hour ya, aku sendiri gitu kan. Jadi, malam Jumat kayak gini kalau nggak besoknya libur nih, ya Iya nggak akan bener, bisa gitu akan kan. bisa ya, bener. Mhm. Gitu anak Urban. Jadi yang jelas, Gio sekarang bakal sharing tentang cerita yang, yang dia alamin. Tapi buat kamu anak Urban kalau misalkan mau nanya-nanya nih, Mhm. masalah apapun bukan masalah lah, kalau masalah mah pas ditanyain, "Kalau saya buat lunasin hutang gimana?" Wah sebenarnya mah ada, nanti solusinya dari Gio. Kalau mau beli rumah, ada dari Gio Iya juga bener. gitu. Enggak, masalahnya misalkan kalau kamu mau nanya-nanya tentang apa yang dialamin sama Gio, misalkan Roni lupa nanya sesuatu, boleh kamu langsung aja, di live karena kami sekarang live di TikTok, terus ada juga di, website kami di www.urban1063fm.com gitu. Dan buat kamu anak urban, kalau misalkan kamu punya cerita nih, punya cerita yang mau sharing bersama kami, boleh langsung aja kirim WhatsApp di 0811 221063. Nanti dari tim kreatif yang bakal yang memberikan cerita-cerita atau nanti kalau misalkan wah ceritanya menarik, nanti kita undang di Urban Legend Iya. seperti itu. Dan malam hari ini Zio bakal bercerita tentang bisa dibilang bukan penelusuran ya, Yo ini ya? Bukan. Bukan, jadi lebih ke ada orang yang minta tolong untuk melihat rumahnya, Yok. Mhm. Dan ternyata, Gio ini pas ngebantuin, dia dibalik serang gitu ya. Jadi
jadi epic comeback gitu. Jadi Iya betul. seolah jadi targetnya jadi Zio, padahal Zio niatnya hanya ingin mengetahui, rumahnya ini tuh ada apakah gitu. Nah Mhm. seperti itu. Jadi gimana ceritanya yuk? Oke baik, anak Urban terima kasih, udah nonton nih ya gitu Mmm, kan dan di sini, aku juga akan cerita beberapa hal gitu ya. mhm, Ya mungkin gini Kak, apa namanya, dengan branding kalau misalnya kamu indigo nih kayak gitu mhm kan, ya mhm. pasti ketika misalnya kita main Iya ngobrol-ngobrol gitu bener. kan. Nah itu kan juga, eee, sering tuh biasanya teman-teman itu Iya kayak yang, "Liatin gue dong liatin gue dong iya liatin gue dong," bener kayak gitu bener kan. bener. Nah ada satu momen di mana, ya ceritanya tuh Iya. memang apa, itu tuh nggak sengaja cuman pengen Mmm, main aja mhm gitu kan ke rumah mhm. temen gitu kan. Nah ternyata di sana itu juga ada temennya dia gitu Oke. kan. Nah kita kan ya biasalah ngobrol-ngobrol biasa awalnya Mhm. gitu kan. Terus habis itu masuk ke ranah-ranah yang, mistis-mistisan nih Iya gitu iya. kan. Nah, kebetulan, si orang ini itu kan dia cerita kalau misalnya dia tuh pengen ngejual rumahnya gitu, Yap. Kak. Nah, eee, apa, tapi susah katanya gitu Ya kan, susah, terus katanya juga kalau misalnya ada orang yang udah, udah survei terus ya, nggak jadi kayak gitu kan, betul. kayak nggak suka aja gitu kan. Nah Mhm terus waktu itu kan kita ngobrol-ngobrol-ngobrol akhirnya aku coba nih, "Oh ya udah deh coba gua ngeliatin gitu kan mhm. rumahnya seperti apa," gitu kan. Ya Untungnya dia juga punya foto rumahnya gitu ya. kan. Nah, eee apa namanya, ya kupikir ya, Kak, Mmm. kupikir cuman kayak yang biasa aja gitu Ya kan, ya. biasa aja kupikir kayak yang, ya udah memang mungkin ada apa, nggak terlalu Mhm ekstrim lah kayak gitu kan. mhm. Makanya dari situ, eee, kita itu kayak yang, aku sendiri tuh kayak yang pengen ngasral ke sana gitu kan, jadi Oke. nembus ke rumah itu gitu Mhm. kan. Nah, cuman memang di sini aku tuh kayak yang gimana ya, Kak, ya, mungkin bisa dibilang gini, kan ada beberapa, eee, anak indigo itu Mhm tuh mhm. yang dia itu memiliki kemampuan bisa dibilang indera ketujuh nih, Oke gitu kan. Nah, indera ketujuh itu kita bisa melakukan mimikri atau, apa namanya, menyatu dengan lingkungan oke untuk menyamarkan diri gitu, oke. melindungi diri gitu kan, Kak, ya. Mhm. Nah, posisi di sini tuh aku nggak yang melakukan hal itu, gitu, Kak. Mmm. Jadi di sini aku hanya kayak yang asal ngastral aja ke sana gitu kan, Mmm, Kak. mhm Jadi mhm. ngemecah energiku ke sana kayak Mmm, gitu kan, mhm. Kak. Nah, pas, aku jalan-jalan ke sana udah masuk nih di rumah gitu Ya kan, ya. jalan-jalan dan memang, ya memang aku di sana menemukan beberapa sosok gitu kan. Oke. Ya biasalah yang namanya rumah nggak Kosong dihuni ya. heeh, rumah kosong. Nah, sependek pengetahuanku tuh kalau misalnya kita udah meninggali, apa namanya, bukan meninggal ya, tapi udah meninggalkan tempat Ya. gitu, lebih dari 3 hari kalau nggak salah. Mhm, ya Itu 3 hari. biasanya itu akan ditempatin sama makhluk astral, Mmm, Kak. Karena mhm. kan kayak yang energi kehidupan kita di Betul lokasi itu tipis gitu kan, betul. sedangkan itu udah lama. Ya. Akhirnya rumah itu tuh menjadi tempat, sosok-sosok astral yang ada di sekitar itu Mmm. datang gitu kan, Mmm, mhm. menempati tempat Mmm, itu. mhm. Nah tapi ya jujur, aku tidak terlalu mempedulikan gitu kan, Oke. tidak terlalu mempedulikan mereka gitu kan. Aku cuman pengen tahu aja, emang kenapa sih di sini ada energi apa Mmm, yang mhm. sampai bikin seperti itu. Karena Mmm. terkadang nih energi-energi gak enak kayak gitu tuh biasanya juga sependek pengetahuanku dari POV-ku tuh misalnya di sana ada peristiwa, misalnya Oke. maaf, itu Ya gitu kan, betul. atau apapun kayak gitu. Nah biasanya, itu tuh, nanti akan energi negatifnya tuh nempel di sana, Kak, Oke. heeh. Bahkan kalau misalnya nanti ada gesekan energi nih, kayak Ya misalnya ya. energi makhluk astralnya, energi manusianya, energi Mmm. peristiwanya, energi alam, Ya ya. itu gesekan jadi satu, bisa jadi di situ akan terbentuk portal, Kak. Nah, Oh. tapi, pas aku coba lihat di sana, eee, ini tuh kayak yang, eee, aku menemukan satu sosok makhluk yang Mhm. bagiku tuh cukup aneh, Mmm, mhm, gitu. mhm. Karena kayak yang, "Ngapain nih sosok di sini?" Ya. Gitu kan. Nah, ada satu kayak tahu nggak sih jam jam yang zaman dulu yang Yang masih kayu ini iya bener, udah heeh, jam 12 terus kayak heeh, bunyi kayak sendiri. gitu. Nah, ada jam di situ. Nah, di samping dari jam itu berdiri sosok yang tadi aku sebutkan kurang kurang wajar ada di situ. Itu adalah sosoknya kuntilanak hitam. Hah, kuntilanak hitam? Iya, jadi bukan kuntilanak yang biasa, yang Yang putih gitu, merah yang atau merah putih heeh. gitu? Ini kuntilanak hitam. Oke. Kenapa aku bilang itu tuh nggak wajar ada di sana Mhm gitu mhm. kan, karena sependek pengetahuanku gini, Kak,
eee, kan kalau misalnya kita mau, apa, mengirimkan energi santet, Mhm. itu kan bisa dari beberapa cara tuh, Ya. gitu kan. Ada dari ya misalnya nih kita benci sama orang, Mmm. terus kita berharap dia, kayak gitu, Ya ya. dia kenapa-kenapa gitu, itu Mhm. kan, energi kebencian kita udah keluar. Betul. Itu juga bisa menjadi energi santet, Kak, di Mmm, dia mhm gitu kan. mhm. Terus ada juga yang memang menggunakan bantuan kurir nih, maksudnya Oh, menggunakan bantuan makhluk astral, oke. gitu. Jadi maaf punten beberapa tanda kutip orang yang Niat jahat niat jahat gitu kan, itu untuk kan kadang juga menggunakan "jasa" tanda kutip gitu ya. Dan si jasa itu juga dia menggunakan kurir itu tadi, makhluk astral gitu oke. kan. Nah, Dibayar tuh, Yok? biasanya kan ada ini, ada mahar. Oh gitu? Enggak, Iya, maksudnya sama si kurirnya ini, ada bayaran lagi nggak buat si kurirnya mahar atau itu, mhm, oh, oke. maharnya itu gitu. Rata-rata maharnya apa? Iya, kadang beda-beda, Kak, gitu Mmm, kan. Ada yang kan ya aku sih juga sebenarnya jujur aku nggak terlalu mendalami itu gitu kan. mhm Cuman mhm. ya setahuku ya ada kayak bunga-bungaan, Ya ya minyak-minyakan, biasa ayam-ayam sesajen, hitam kayak gitu kan, heeh. sesajen kayak gitu kan. Nah, termasuk uang juga gitu Mmm, kan. Tapi yang ini gitu kan, nah, kembali lagi yang tadi, eee, sosok makhluk astral itu mhm. kan ya yang kita tahu kan ya kayak pocong, kunti, Iya, gendruwo betul kayak gitu betul. kan, biasanya ya normalnya ya warnanya yang putih, yang walaupun Betul lecek betul, dan yang lain-lain kayak gitu heeh. gitu kan. Tapi ketika misalnya udah dijadikan "kurir" tanda kutip gitu kan untuk menyampaikan Yang energi menyampaikan ya. astral, itu biasanya dia itu akan berubah menjadi warna hitam, gitu. Mmm, Makanya ketika misalnya Kakak nih, ya amit-amit ya gitu ya. kan, misalnya lagi suka naik gunung nggak, Kak? Udah enggak sih. Dulu ya, ya Heeh. dulu ya. Nah, misalnya di gunung gitu, lihat pocong gitu, Mmm, pocong ada, apa namanya, warna hitam ya ya. atau misalnya, eee, ya itu tadi kunti warna hitam, Mhm. daripada sok-sokan ngadepin dia mending kabur deh. Oh Karena memang gitu? dia itu ditumpangi energi santet, Kak, gitu. Jadi Oh, energi santet ini tuh, bahkan bisa melukai secara fisik. si makhluknya? Iya, si makhluk astralnya, tergantung dari si santetnya itu mau, dikirimkan ke orang yang bersangkutan itu kenapa gitu. Mmm, Nah, aku merasa si sosok Kunti ini nggak wajar, mhm. karena kayak yang, ya kenapa dia ada di sini Iya gitu, benar ya benar kan? Kan benar. itu kan sosok kurir yang memang memang, diminta untuk mengirimkan energi santet, harusnya ke Oke, alamat santetnya dong, betul. ya kan? Tapi Iya, dia malah di situ, mmm, gitu kan. Nah, dari situ kayak yang, ya aku memang agak nggak peduli gitu kan dengan mmm dia yang ada mmm di sana mmm gitu kan. mmm. Yang aku fokusin adalah, oh aku pengen mencari, pengen ngelihat nih masa lalu rumah ini tuh seperti apa Oke, sih gitu. Takutnya mhm. ya itu tadi ada kejadian-kejadian yang Iya gini iya iya atau bener. yang diapain kayak Iya iya. gitu. Takutnya ada yang seperti itu gitu kan. Makanya aku fokus untuk nyari energi. Mhm mhm. Nah, si Kunti ini tuh, dia memang memperhatikan aku karena memang aku dianggap sebagai entitas Iya, eksternal luar gitu, Kak. betul. Nah, di salah satu ruangan gitu kan, aku masuk ke beberapa ruangan gitu kan. Nah, aku menemukan beberapa kayak semacam energi yang cukup unik gitu kan. Mmm, Oh ya, sebelumnya aku nanya nih gitu kan, sama si orang yang bersangkutan mmm, gitu. Kan walaupun aku mecah, ya tapi aku yang di sini itu tetap sadar gitu ya kan, ya, tetap sadar betul. aku bisa ngobrol Ya, gitu kan. Aku nanya, di sini, emang dulu yang punya rumah ini tuh pernah kena santet ya mmm atau di ini gitu ya, mmm. karena ada sosok ini gitu. Ya ternyata dia membenarkan gitu. Dia Oke. membenarkan. Jadi, eee, yang ayahnya yang punya rumah itu tuh memang katanya dulu tuh, eee, apa namanya, ayahnya yang punya rumah itu memang dulu katanya orang bisa gitu. Mhm. Jadi kan kalau misalnya orang bisa kayak gitu, mungkin ya, di masa-masa lalu itu kayak yang banyak rivalnya nggak sih? Iya bener, Yang punya pengen punya adu peliharaan, iya heeh, bener. adu-adu kayak gitu kan. Nah, terus, kemudian Kak, pas aku coba, eee, explore di sana gitu Ya, kan secara astral itu, aku menemukan beberapa hal yang cukup unik, mhm gitu. Jadi mhm. di beberapa benda itu ada kayak pecahan energi si yang almarhum ini. Oke. Jadi kalau misalnya di film Harry Potter tahu Horcrux gitu nggak? Yang Voldemort heeh, itu Ya kan dipecah ke ya. enggak bukan yang energinya Voldemort itu dipecah Mhm ke dalam mhm beberapa mhm benda gitu. mhm. Nah, itu juga sama seperti itu gitu kan. Oke, Aku kepo, "Loh kok mhm, gini?" Gitu kan. ya. Jadi memang si orang ini tuh menanam energi ke beberapa benda yang di sana. Oke, paham Nah, paham. terus aku coba,
coba ambil nih Mhm, energinya, kan aku penasaran, pengen ngelihat dulu masa lalu si orang ini seperti mhm, apa. mhm. Aku ambil lah gitu kan. Pas aku mau mendekat, itu yang paling, hal yang aku kagetkan, si kuntil hitam itu tuh dia bergerak mendekati Bergerak, aku, aduh, gitu. Nah, terus ya oke, aku juga kaget gitu kan, mmm, kenapa kok dia tiba-tiba seperti itu gitu mmm, kan. Nah, terus, eee, aku coba nih ngelihat ke ambil energi itu, ngelihat ke ya, masa lalu tek gitu kan. Oh, ya aku menemukan beberapa cerita nih tentang si, yang bersangkutan pemilik gitu kan. rumah, Nah, udah aku keluarin lagi gitu kan. mmm, Terus aku cari ke, yang ruangan yang mmm, sebelumnya, aku mmm, pengen lihat ini apa sih yang ditanam juga ya, gitu ya. kan. Nah, pas aku jalan, si kunti itu tuh juga kayak yang, ngikutin dan tahu nggak sih Kak, kayak yang, eee, kalau misalnya kita jalan sendiri di rumah kosong, Mhm. terus kan itu bayangin aja kuntinya warna hitam tapi kukunya panjang terus dia gini, Ah, "Krek," males yang, males sih. kayak Heeh, gitu. heeh, heeh. Ya kan aku juga kayak yang, ya gimana ya, gue jalan sendiri terus tiba-tiba di belakangnya kayak gitu. Iya, iya Nah, sih. sedangkan rambutnya juga tuh kayak yang tebel gitu jadi kayak gitu. Iya, Jadi iya. kayak yang, ya ngeri sih Iya, gitu benar, diikutin benar, kayak benar. gitu kan. Akhirnya pas aku coba ngambil energi itu, nah, eee, karena itu adalah energinya si yang bersangkutan, Ya. tiba-tiba yang tadi tangannya itu dia di bawah gini kayak yang kayak gitu, salah satu kukunya itu tuh nusuk aku Kak, dari belakang Aduh, ditusuk. Kayak gitu dan, apa namanya, sampai nembus gini. Jadi secara astral energiku di sini tuh, rusak karena gitu, ditembus sama karena si itu. ditusuk itu gitu kan. Ya aku kaget dong Iya, gitu kan, iya, iya, langsung iya. aku mundur, kemudian aku coba untuk, udahlah aku kayaknya ini nggak bener deh gitu Mmm, kan. mmm, mmm. Aku balik tuh, balik ke rumah, balik ke tubuhku Ya, tadi ya. gitu kan. Ya aku cerita-cerita, "Aku nggak bisa nih, kayaknya ada sesuatu yang salah di sana," gitu Mmm, kan. mmm, "Aku kena ini tusukan gitu kan di sini," gitu kan. Ya udah aku coba untuk bersihkan dan yang lain-lain gitu kan. Nah, singkat cerita, udahlah selesai, kita pulang mmm, gitu. Nah, kita pulang pas aku, apa namanya, pas aku, eee, balik ke rumah gitu mmm. kan, balik ke rumah kan, kebetulan aku sendiri tuh di rumah kan ya pasti udah apa namanya, Pagerin. kasih pagar kayak Iya, gitu kan. betul. Bahkan aku sendiri tuh punya kayak kaca patwa gitu Ya, lah kalau ya, di ya. kepercayaan Ya, orang ya, Tionghoa kan, ya, ya. kaca patwa itu untuk apa Betul. namanya, mementaukan energi Heeh, negatif gitu heeh. kan. Nah, kupikir ya udah aman-aman aja gitu kan. Nah, pas aku tidur, itu pas mau mau tidur kayak gini, tiba-tiba apa coba? Nah, tiba-tiba si sosok yang tadi, Kuntilanak itu. Kunti tadi, itu tuh ada di depanku, Wow! itu ada di depanku. Bisa Ya, tembus gitu? nah Nggak, aku maksudnya bisa bingung. tembus masuk rumah gitu? Nah, awalnya aku bingung, Kak, Heeh, bener. heeh. Awalnya aku bingung kenapa kok dia bisa sampai di situ, ya kan Mmm, aku mmm. panik dong Ya, gitu ya. kan, di kamar sendiri itu panik gitu kan. Nah, terus akhirnya, apa namanya, eee udahlah aku coba, sebisaku gitu Mmm, kan, mmm, sebisaku untuk mencoba untuk mengeluarkan dia. mmm. Ternyata dia masih masuk, terus waktu aku itu aku belum sadar, Ya, udahlah aku coba pagerin lagi, ya, ya. semua aku pagerin lagi sampai aku menggunakan garam kasar dan yang Ya, ya, lain-lain ya. nah itu. Itu udah normal lagi gitu, aku udah bisa tidur gitu kan. Nah, pas pagi mau berangkat gitu kan, itu udah mau aku udah naik motor tuh Kak, Mmm, udah mmm. naik motor. Terus, udah mau sampai kantor, sampai kantor, kan, ruangannya itu juga masih remang-remang Ya, gitu, ya, gitu ya. kan, dan belum buka lah kan Ya, di belum banyak kantor, orang, belum, belum banyak ya orang belum belum banyaklah. banyak gitu Ya. kan. Nah, di salah satu ruangan kan aku naik ke lantai atas gitu Mmm, kan, mmm. yang agak gelap, tiba-tiba apa coba, Kak, dari siniku tadi, itu tuh kayak muncul jari kayak gitu kan. Aduh, Terus dari sini muncul jari gini agak panjang, terus kayak yang dia itu, kukunya dia oh ngecakar, yang cakaran gitu? ya ngecakar mataku di sebelah kiri Heeh, berarti, heeh, heeh. yang di sini, Iya, iya. sini deng, yang di Heeh, sini. heeh. Aku dicakar, gitu. Dan dari situ bener-bener, energiku jadi pecah, Kak, gitu Oh, kan. kayak nggak fokus? Heeh, jadi bener-bener aku nggak bisa ngelihat, blur semua. Heeh. Dari cakaran itu blur semua, Mmm, gitu. mmm, mmm. Nah, terus
pas kan otomatis mau nggak mau aku juga harus ini kan ya, Kak, ya, apa namanya, itu perih banget karena itu memang Ya, bener-bener jadi luka fisik. Itu perih banget, aku nggak bisa ngelihat apapun gitu kan, mhm. perih banget dan pas aku bawa ke rumah sakit mata, mataku bisa warna ijo dong, Hah? energiku pecah energiku pecah, matanya warna ijo. Mmm, Ada sih gambarnya nih. iya, Heeh, anak Urban kalau misalkan kamu penasaran, mhm, nanti ini ada bukti dari Zio bahwasanya ini serangan fisik yang luar biasa, yang mata Zio tuh jadi ijo, gara-gara dari makhluk, kunti yang hitam tadi ya. mhm, Tapi yuk, sebelum kita sambil nunggu tim operator nih memperlihatkan hasil gambarnya, kuntilanak hitam itu tuh perpaduan dari apa? Kan katanya kalau misalkan kuntilanak merah itu energinya udah besar banget gitu. mhm. Nah, Berarti ini bener-bener bajunya hitam, hitam gitu? semuanya hitam, heeh. Tapi bukan bayangan gitu ya? Bukan, emang beneran kuntilanak sejati gitu, kuntilanak hitam kayak gitu, warnanya hitam. Jadi, kalau misalnya untuk kuntilanak yang merah itu kan ya memang, dia tuh dibalut oleh energi negatif gitu kan, Mhm, dibalut energi negatif, emosi, mhm, marah, dan yang mhm, lain-lain gitu, mhm. atau memang kuntilanak itu emang udah tua aja, Oke. gitu. Nah, kalau kuntilanak yang hitam, pocong hitam itu biasanya memang dia tuh dibalut sama energi, apa namanya, si santet itu dan bener-bener pakaiannya hitam, Kak, pakaiannya hitam. Wow. Nah, lanjut cerita yang Ya, tadi ya, nih ya, Kak, ya. ya, kan memang mataku kan jadi berubah warna ijo gitu Ya, kan. ya. Nah, dan itu aku sama sekali nggak bisa ngelihat, Mmm, yang salah satu mata doang gitu. ya. Nah, terus, akhirnya aku ke dokter mata sampai bingung dong, dokter mata itu kayak yang, meriksa, "Mas, kenapa matanya bisa kayak Mhm, gini?" Gitu mhm, kan, mhm. semuanya dicek, aku sih bilangnya, "Dok, ini kelilipan aja," Ya, ke gitu debu kan. biasa kayak gitu-gitu. "Iya bener, ini kelilipan aja," gitu. Nah, Terus pas dicek, kan biasalah matanya sampai digituin, dicek betul. semuanya, itu sampai bilang, "Mas, nggak mungkin, ini kelilipan soalnya lukanya heboh banget, ini kayak ada garis-garis ini kenapa? Kayak cakaran, Kak." Oh, aduh, Gitu. belum bisa dikeluarin, Gas? Oh, Mhm, siap. Nanti kita tunggu, mhm. kita lihat, eee, apakah ini perlu ke Cicendo kah atau Iya dukun itu aku ke terdekat aja? situ. Ke Cicendo itu, ke rumah Iya, sakit Cicendo? rumah sakit Cicendo, sampai Tapi dokter si dokternya bingung? bingung. Kan aku cuman bisa bilang, "Ya ini kena kelilipan, Dok," gitu kan. "Nggak Mmm, mhm, mungkin, mmm, mhm. ini kayaknya kena serangga," gitu Iya, iya, kan. bener. Soalnya kan kalau kaki serangga itu kan biasanya ada yang, Heeh, heeh. apa, runcing-runcingnya gitu kan, duri-durinya gitu. Ternyata memang, Oh, iya, iya, dicari nggak ada, iya. gitu. Nah, ini anak urban kalau misalkan kamu pengen lihat, kita lagi live TikTok, di TikTok udah menayangkan fotonya Gio waktu Mhm. matanya Gio tuh ini ayo. Iya, Iya tuh, iya, jadi warna bener-bener ijo kayak gitu. sebelah kanan berarti ya? Mhm, mhm. Iya, I sebelah kanan. Mhm. itu akibat si kuntilanak itu Iya, ya? pecah, energiku jadi pecah di situ. Nah, Wow. terus, kalau ada foto yang satunya lagi, Heeh, yang heeh, luka fisik, yang terkena luka fisik, heeh. itu bener-bener, apa namanya, eee, karena kan memang Ya, dicakar gini sret kayak ya, gitu kan, akhirnya jadi si mataku itu emang jadi kayak yang bengkak sebelah kayak gitu iya, dan bener, bener. kalau Oh, misalnya itu iya, ini, di-zoom, ini. itu kalau di-zoom di sininya tuh kayak ada apa namanya, luka garis-garis kayak gitu loh, Kak. Iya, bener. Ini Heeh. kayak ini ayo, kayak kamu tuh habis dipukulin gitu. Iya, iya bener, itu kalau Ah, misalnya di-zoom di sini ada kayak yang iya kayak sih, iya sih. di garis kayak gitu, garis kayak dicakar gitu, Kak, Iya, bener, bener, gitu. bener, bener. Dan itu aku recovery-nya Wow. selama sebulan lebih dong. Karena emang bener-bener menjadi luka fisik gitu kan. Iya, bener. Nah, pas aku coba, apa namanya, aku coba nenangin diri gitu Mhm, kan. mhm, Aku coba nenangin diri, aku minta bantuan temen juga gitu mmm, kan, kayak yang, "Ini gue kenapa ya?" Gitu kan. Ternyata pas kita tracking si energinya, itu mhm. merujuk ke energi yang kuntilanak hitam tadi, Kak, Oh. gitu. Nah, jadi, apa namanya, karena kuntilanak hitam itu, kan dia kan memang tadi membawa energi santet ya. Betul. Nah, ternyata waktu kita tracking, Mhm, si kuntilanak hitam ini, mhm. dia itu mau, nyerang si Si ayah yang tuan rumah? tadi tuan rumah, Oke. gitu kan. Cuman ketika misalnya dia itu apa, pas dia datang, tuan Mhm. rumahnya itu udah meninggal duluan. Oke. Jadi kan dia nggak tahu nih, dia Mmm, tugasnya belum selesai, betul. karena si yang bersangkutan udah meninggal. Mhm, mhm. Akhirnya dia terjebak di sana dan nggak bisa pergi, Oke. gitu kan. Nah, terjebak di sana, nggak bisa pergi, akhirnya, eee, gue tuh kayak yang, apa namanya, sorry, si kuntilanak ini
itu tuh kayak yang bingung, dia Mmm, tetap di sana karena kalau misalnya dia pulang dengan tidak membawa hasil pasti ya dia akan iyalah, hancur, betul gitu betul. kan. Nah, tapi kalau yang ini, itu Hmm, dia masih kejebak di sana. ya, Nah, ketika aku tadi ngambil si energi pecahan energi dari orang yang tuan rumah tadi, mhm. itu aku sama si Kunti ini itu dianggap sebagai orang yang bersangkutan, karena kan otomatis energinya nyatu di aku, Kak. Oh, iya iya Energinya nyatu sih. di aku, jadi kayak seakan-akan si Kunti, "Ah, ini orangnya." Oh, karena sebenarnya dia nggak tahu Nggak ya, tahu, cuman heeh, karena kamu udah bisa ngambil ngambil energi energinya. itu, jadi seolah kayak anggota keluarga juga nggak sih? Iya Yuk. bener, alamatnya jadi ke aku, Iya, benar benar gitu benar. kan. Makanya dari situ aku bener-bener dianggap sebagai, sasarannya. Mhm Jadi mhm. yang kena serang aku, Oke. gitu. Padahal kalau misalnya aku, nggak seteledor itu gitu, Ya ya. ya sebenarnya aman-aman aja gitu, Mhm. karena kan posisi aku bukan si sasaran gitu kan, Mhm cuman karena mhm. memang teledor gitu kan. Nah, maka dari itu sama seperti yang tadi aku ceritain di Ya. awal gitu kan, Mmm, kadang kan, ketika misalnya kita ngastral gitu kan, itu kan mhm. juga kita bisa tuh untuk, menyamarkan energi kita menjadi Betul. energi lingkungan gitu Ya kan. Tapi malah ini bener-bener aku teledor gitu, ya yang ngeremehin aja gitu kan, ya. ternyata ya memang malah dampaknya sampai kena luka fisik ini gitu kan. Mmm. Dan ya salah satu pelajaran yang memang kudapatkan dari sini kayak yang, eee, apa ya, ya ternyata nggak semua hal itu boleh langsung kita Iya seenaknya sih, kita harus cari gitu, kita lihat harus gitu. secara apa ya, bisa dibilang musyawarah dulu kali ya Iya atau kali, gimana gitu. gitu. Jadi memang ya kalau bisa memang kalau misalnya ada apa-apa nih, ada yang ada Q-nya lah gitu. Ya Di sini betul. ada Kunti yang, apa namanya, yang kemungkinan ini punya energi Mhm negatif atau mhm apa, mhm. mending kita jaga jarak dulu gitu. Mmm, Jangan sok wani, sok mhm berani gitu kalau mhm. bahasa Jawanya sok kawanan Ya ya gitu. ya ya, bener. Nah, makanya kayak gitu, Kak. Jadi, jujur ketika misalnya dimintain tolong orang gitu, aku dari situ sampai kayak yang sekarang belajar kayak yang, udah deh nunggu lihat dulu gitu kan, Mmm, ini kondisinya seperti apa, jadi aku bisanya seperti apa, kayak gitu. oke. Berarti ya kalau misalkan tapi sebelum aku pertanyaan barusan, katanya ya, Mhm. katanya kalau rumah kosong ya yang tadi 3 hari apalagi udah tahunan gitu, Mhm. nah biasanya bilang kalau misalnya ada perabotan, kalau enggak misalkan ada pintu kayu atau itu tuh katanya menyimpan memori gitu ya, Jo? Iya bener, Kak. Jadi Menyimpan sebenarnya energi bukan memori ya, menyimpan Mas? energi, sebenarnya kayak apa nah, apa namanya, untuk benda-benda itu tuh bisa menyimpan energi kita, Pak Kak, residual energi Mmm, kita gitu kan. mhm. Bahkan misalnya aku duduk di sini pun juga residual energi itu akan tersimpan, Oke. gitu. Nah, biasanya benda-benda yang dia itu paling kuat untuk menyimpan memori masa lalu itu adalah benda-benda yang, bisa dibilang konduktor, yang kayak bisa mengalirkan listrik. Oke. Kayak misalnya, apa namanya, Besi. besi kayak gitu kan. Makanya kan kayak Oh. energi astral yang sering dikirim-kirim itu kan paku, Iya iya, benar 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 terus benar. apa, susuk itu kan juga keris atau Iya apa iya kayak iya, gitu kan. keris, ya Ada besi gitu kan, besi, tembaga yang gitu-gitu. besi, Oke. tembaga, dan yang lain-lain. Dan ketika misalnya nih Kak, ya ini sedikit cerita aja ya, Heeh heeh heeh. apa namanya, selama penelusuran ke beberapa tempat Heeh heeh gitu. heeh. Biasanya, kalau misalnya di tempat itu ada besi yang memang masih ada dari zaman dulu Yap sampai sekarang, yap, contohnya mungkin ya di pabrik tua itu pabrik gitu tua, kan. ya. Nah, terus ada yang di, eee, apa namanya, pokoknya yang di sonolah gitu, ada Heeh heeh pabrik juga gitu kan. heeh. Nah, itu kan masih ada besinya dari zaman dulu sampai Iya zaman iya sekarang iya gitu. iya. Nah, itulah yang menyimpan memori masa lalu. Oke. Makanya makanya, apa namanya, sosok-sosok spirit dan yang lain-lain terikatnya tuh sama si besi itu, Besi itu. gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ya mungkin ketika besi itu dipindah, itu bisa jadi, di sana akan lebih, kosong gitu, akan Heeh terasa heeh kosong gitu heeh ya, heeh. selain memang nggak ada bendanya, Mmm, si residualnya itu juga akan lebih kosong gitu, Kak. oke. Gitu. Oh Kalau di rumah-rumah juga sama sebenarnya. jadi sebenarnya mah kalau misalkan bisa dibilang kalau anak indigo itu, kalau misalkan ingin tahu, semacam ini rumah dulunya seperti apa, tinggal ngebaca dari alat-alat itu aja ya, Iya, sebenarnya sebenarnya ya? bisa gitu kan, Oh. ngebaca residual energi dari tempat itu, Hmm. gitu. Oh seperti itu. Jadi Mhm. gitu anak Urban, jadi kalau misalkan kamu, ya itu sih rumah jangan kosong, aduh manya rumah saya udah 2 bulan lagi nggak ditempatin. Tapi Hati-hati loh. tapi nggak apa-apa. Tapi aku jujur niat Mhm. mau, "Wah Gio libur mau ajak main ke rumah ah," gitu Boleh, tadinya. ayo gas. Gitu, soalnya itu aku udah berapa kali anak Urban jadi suka cerita ke Gio bahwa aku dulu kejadian di rumahku sendiri itu seperti Mmm, apa, ada goong yang bunyi sendiri, tiba-tiba kipas angin nyala sendiri, tapi
Ya aku rasain jujur ya 2 bulan ini kan rumahku tuh emang kosong banget lah. Jadi aku cuman seminggu sekali ke sana kadang-kadang ataupun malahan yang sekarang aku 2 bulan belum ke rumah-rumah nih, bener-bener tapi emang listrik semua dinyalain, jadi aku nggak bener-bener nggak digelapin gitu. Tapi ya kadang-kadang suka masih ada perasaan, Mhm, ya mungkin banyak gaul sama teman-teman Indigos kali ya iya jadinya bener bener, jadinya kok asa aneh ya, mhm, perasaan dulu masuk rumah biasa aja auranya kok heeh, tiba-tiba sekarang jadi seperti itu gitu, iya jadi kayak ngerasa kalau bahasa Sunda tuh hieum yo, iya bener bener, gitu, kenapa ya? Padahal aku listrik aku nyalain, kalau mhm. biasanya aku biasa aja gitu. Mhm. Nah, mungkin sedikit fun fact, Kak, apa Mmm, namanya, kan Kakak kan juga di rumah kan udah banyak yang kosong, iya iya udah iya. lama kosong gitu Heeh kan. heeh. Nah, eee, ketika nih, kan kadang biasanya rumah kosong kayak gitu makhluk astral tuh masih cuman lalu lalang aja Betul gitu kan, betul. lalu lalang aja. Nah, terus mungkin nanti ya amit-amit ya Ya gitu ya. kan, suatu hari gitu kan Kakak itu tiba-tiba merasa Mmm, atau kayak seakan-akan ngelihat, oh di sudut ruangan ini ada sosok pocong atau kunti gitu kan. mmm. Padahal sebenarnya itu adalah makhluk astral yang memang liar, yang memang, masih lalu lalang aja gitu kan. Oke. Nah, salah satu permasalahan makhluk Mmm. astral, itu adalah mereka itu ingin mendapatkan identitas dan juga ingin mendapatkan, kayak semacam kedudukan Iya kedudukan kedudukan, iya, bener gitu kan. bener. Nah, ketika Kakak itu mengidentifikasi, "Oh, ini pocong," Udah pasti tuh pocong di situ. berarti dia sendiri itu seakan-akan sudah mendapatkan KTP-nya kalau gue pocong. Oh, aku mengesahkan. Yes, jadi, dan ketika misalnya Kakak emang bener-bener udah mah kayak gitu, terus nanti Mhm, diceritain ke orang-orang, orang-orang di rumah itu percaya di sudut ini ada pocong. mmm, Kepercayaan tentang sudut itu akhirnya membentuk apa namanya, kayak melegalkan bahwa ya dia itu di situ, oke. tempatnya di situ gitu, Oh, dan akhirnya si makhluk itu nggak akan pindah yo? menetap di situ. Karena dia seakan-akan udah mendapatkan tempatnya. Oh gitu. Gitu, makanya sebenarnya ketika misalnya kita kita, ya aku sendiri ya secara Ya ya pribadi ya. ketika misalnya aku melihat, ya ini apa namanya, ada masih lalu lalang dan yang lain-lain, ya aku biasanya kayak yang, ya udah aku nggak akan mengidentifikasi dia di situ gitu, gitu. Jadi Mmm. takutnya memang aku tuh kayak yang seakan-akan memberikan memberikan, apa ya, approval kalau misalnya memang dia di situ, Oh, akhirnya gitu. dia menetap nantinya. Akhirnya Tapi menetap. emang gitu yo, maksudnya aku ngerasainnya gitu. Ya aku nggak tahu ya, maksudnya barangkali aku sering gaul sama anak Indigos gitu Mhm, ya, jadi aku ngerasanya jadi, kesugesti akunya seperti itu. Tapi emang aku tuh kadang-kadang kalau misalkan ke rumah, lagi datang lain main ke rumah aja mhm, gitu, aku cerita, aku perasaan tapi aku nggak cerita ke istri atau ke anak mhm. juga gitu, cuman takut mereka takut gitu. Cuman, yang aku rasain kok kok kayak ada yang ngeliatin ya, perasaan dulu rumah mau kosong gimana pun Heeh aku heeh. datang ya biasa aja Iya, gitu, bener nggak bener. merasakan hal Mhm tapi tiba-tiba, kenapa di dapur suka ada yang ngeliatin, di bawah mhm. tangga gitu. Aku tuh selalu mengarah ke sana tapi nggak Iya, diungkapin aja yo heeh heeh. gitu. Makanya kadang-kadang ya kalau misalkan kata Ijo barusan, nanti kalau misalkan jadiin KTP-nya dibuat dia, oh Iya, jadi mending gitu. mending kalau misalnya kayak gitu, ya memang sih susah untuk diabaikan gitu, karena kan kita kan sebenarnya udah ke-treat nih gitu Ya kan, ya kalau ya. misalnya makhluk astral tuh yang menyeramkan Ya gitu-gitu, ya. akhirnya mau nggak mau kita tetep akan memberikan stigma itu gitu Ya kan, betul dan itu juga akan tersugesti gitu, betul. Kak. Nah gitu. Nah anak Urban, kalau misalkan kamu mau nanya-nanya ke Zio dari teman-teman Indigos, Mhm. boleh langsung aja tanyain seputar spiritual, itu boleh langsung tanyakan. Jadi kita masih sampai jam 11 kita bakal ngobrol-ngobrol lagi anak Urban seperti itu. Dan pertanyaan berikutnya adalah, jadi kalau misalkan kamu, eee, "Yuk tolonginlah rumah aku tuh tolong liatin," contoh kayak gitu. Berarti Mhm sekarang pembelajarannya adalah apakah kamu menerawang dulu kah? mhm. Atau emang langsung kebetulan pas lihat tiba-tiba ada makhluk astral terus kamu ajak ngobrol atau diskusi, atau nego buat keluar atau seperti apa prosesnya? Jujur kalau aku secara pribadi nih ya, Kak, ya, untuk sekarang, karena kan apa ya, maksudnya hal-hal kayak gitu tuh juga kayak yang seharusnya nggak kulakukan, tanda kutip kayak gitu Betul kan. betul. Nah, biasanya aku ngajak ngobrol dulu nih sama orang yang bersangkutan gitu kan, Tuan rumah, si tuan pemiliknya, rumah, "Jadi oke. gimana nih?" Gitu Ya kan. "Jadi ya. memang selama ini seperti apa Ya, yang kalian rasakan?" Gitu kan. Jadi itu mhm. sebenarnya juga kayak aku ngumpulin data dulu. Ya ya. Aku ngumpulin data, apa yang mungkin akan bisa kulakukan dan enggak gitu Mmm, kan. Makanya kayak yang kalau misalnya disuruh spontan untuk,
"Oh kita, apa namanya, nerawang di rumahku ada ini." Mhm mhm. Jujur aku kurang mau gitu, kurang suka karena memang ya takutnya malah terjadi hal yang tidak diinginkan di akunya sendiri. Oke. Ya selain nanti terjadi yang kayak gitu tadi, Mmm, atau mungkin ya minimal nih mmm, ketika misalnya, apa namanya, misalnya gini Kak, minimal ya ketika mhm, misalnya, aku nerawangin rumah Kakak mmm, gitu kan, aku mengungkapkan, "Oh di rumah Kakak, ada sosok ini mhm itu," gitu mhm. kan. Ya mungkin bagi beberapa orang dengan tanda kutip terkesan bisa seperti itu, bisa Ya, mengungkapkan itu pride tersendiri gitu ya Pak Kak oke. ya. Tapi yang nggak banyak orang lain tahu itu, ketika misalnya, apa namanya, aku mengungkapkan itu terus Kakak jadi takut, Ya itu tuh itu nanti sih. juga akan menjadi karma di aku Kak, gitu. Oh. Kan Kakak takut itu kan juga mengeluarkan energi kan, Iya, bener bener dan bener bener. energinya itu juga akan masuk ke aku. Dah, Akhirnya aku juga akan mendapatkan karma buruk Kak. dampaknya Ya ke Gio? dampaknya, aku akan mendapatkan karma buruk. Karma buruk itu enggak yang serta-merta, "Oh setelah ini aku kecelakaan," enggak. Bahkan besok atau nanti aku sial mengalami kesialan itu juga karma, Oh gitu. gitu. Misalnya kayak yang minuman tiba-tiba tumpah di aku, itu juga Heeh. sebenarnya juga salah Iya satu iya karma iya juga, sih iya sih iya sih. gitu. Oh, Makanya kayak yang untuk hal yang seperti ini biasanya aku menjaga banget gitu, kayak mhm yang jangan sampailah kayak yang, ya udah kayak gitu, jangan sampai yang aneh-aneh dulu gitu, mhm. kalau di Nah, aku mah. yuk kita ngomongin Mhm karena aku masih penasaran nih sama mhm sosok kuntilanak hitam mhm ini gitu, karena jujur aku baru denger sih, yuk. mhm mhm. Dari maksudnya tuh rata-rata dari beberapa narasumber yang datang ke sini pun paling ujung-ujungnya kuntilanak merah lah, Mhm, kuntilanak pada umumnya lah gitu. Ini tiba-tiba ada kuntilanak hitam gitu. iya, Tapi itu tuh emang si kurir itu tuh hanya kuntilanak toh atau ada makhluk astral yang lain, yuk? ada makhluk astral yang lain, salah satunya pocong, aku pernah, Wow. yes. Nah, kalau yang pocong itu, tapi memang aku nggak ini sih Kak, apa namanya, nggak mau, berurusan langsung dengan yang bersangkutan gitu. Hmm. Tahu nggak, aku ketemu si pocong hitam itu di mana Kak? Mana? Terbang di atas rumahku, ngeng, gitu. Hah? Dan itu pas momen apa coba? Apa? Pilkada. Wah, itu lagi ngeri-ngerinya Iya, ya. lagi ngeri-ngerinya. Ya kita nggak tahu ya, Ya nggak tahu kita ya, nggak tahu nggak tahu maksudnya ya, maaf tuh ya, gitu kan. katanya Mhm. kalau masih urusan Mhm. tentang perpolitikan tuh katanya ada yang bermain kayak gitu juga ya? Iya, gitu kan. Aduh aku nggak enak kalau mau ngomong gitu kan, cuman cuman memang iya, Iya aku katanya gitu aku ya. iya ada gitu. Jadi memang ada beberapa orang yang sampai bahkan maaf ya punten-punten, ini punten banget, maaf Iya iya. banget, eee, bahkan ada yang menggunakan jasa orang bisa gitu Heeh. untuk minimal melindungi aja. Uh. Iya bener, minimal ngelindungin. Ish. Karena karena Heeh, memang memang bisa memang memang pasti segitunya akan ya? ada gitu, Kak. Itu asli, Kak, dan, eee, momen aku ngelihat yang si pocong yang Terbang terbang itu? itu ya di Bandung. Bandung? Bandung Aduh, aduh 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 aduh. Iya Bandung, iya, ya aku bukan ya sekarang mah udah lumrah kali ya. mhm Maksud itu masalah tentang perpolitikan apalagi pesta demokrasi katanya ya, mhm, para pejabat itu biar mendapatkan kekuasaan itu harus menggunakan jasa ya jasa yang lain lah gitu. Tapi jadi emang benar ya maksudnya pesta demokrasi itu kadang-kadang perputaran uang tuh cepet. cepet, iya bener, Dari percetakan, toko baju, mhm, terus apalagi, jasa media, sampai dukun pun yes, dapet bener impact-nya ya, bener, luar biasa. Apalagi kalau setahun sekali ya pesta iya, demokrasi. Si Joe juga namanya itu capek. ngeri, Kak, asli, jujur ya, Mmm, maksudnya ini sekelas kota ya, Kak, ya, iya bener maksudnya, bener bener. aduh aku nggak enak lagi, aduh Ya maksudnya kan pocong terbang doang yuk, Tapi gitu. sebenarnya nggak cuman pocong terbang, Kak, pocong hitam terbang, pusaka, Oh gitu Cuk? yes, pusaka, terus kayak yang, apa namanya, kayak yang misalnya Yang api itu apa yuk? heeh, Banaspati, Baraspati. iya, yang kayak gitu-gitu, kayak terbang gitu, apalagi momen aduh maaf ya, Kak, ya, Iya ya, pas waktu itu masa kan tenang. enggak, pas waktu itu kan, itu bukan pilkada kota ya, Iya iya iya. tapi yang sekitarnya, Iya karena kan waktu itu betul. katanya emang nggak ada gitu Mhm kan. mhm. Sedangkan pas momen itu, aku tuh tinggal di daerah yang
deket Pasopati tuh, kan Oke, otomatis ininya pusat kelihatan kota lah pusat itu. kota, terus kelihatan yang luas gitu kan Iya iya iya. langitnya. Itu yang bener-bener kayak yang cuut cuut cut, ada semua kayak gitu, kayak yang Gitu ya? bener, Kak, asli, Gila 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 gila. sampai kayak gitu. Jadi kayak yang memang bener-bener, eee, ya namanya juga orang kan Iya sih. kadang ada yang takut gitu kalau Iya. misalnya dia nggak lolos akhirnya menggunakan cara yang seperti itu gitu, Kak. Nah tapi yuk, balik lagi. Si kuntilanak hitam sama si pocong hitam ini tuh emang peliharaan kah? Kan katanya kalau misalkan dalam tanda kutip dukun-dukun santet itu suka punya peliharaan ya, yang misalkan yang buat ditanam, ya itu bisa jadi penglaris kah, Mhm atau misalkan buat menjatuhkan seseorang kah mhm, gitu. Nah si sosok ini tuh emang peliharaan atau oke. Nah, kalau sependek pengetahuanku ya, Kak, ya, karena kan posisi ya, apa namanya, aku beberapa kali memang diminta temen gitu kan mhm, untuk mencoba, apa namanya, ngegali gitu kan mhm, yang ada yang fenomena-fenomena ya seperti itu ya gitu ya, kan. betul, Nah, eee, apa namanya, untuk yang kunti kunti item ini memang mmm, ada yang sebagai peliharaan ada, mmm, tapi ada juga yang dia itu asal narik, Kak. Asal narik asal narik, narik yang dari lingkungan. ya misalkan lagi di jalanan gitu, "Oh ini Heeh. ada nih, ambil sama Tarik, dukunnya." heeh. Kalau Oh, enggak ya memang lagi di sini langsung mungkin dengan kemampuan iya iya gitu, iya iya, terus narik yang ada di wilayah sana, itu bisa. Aku pernah, eee, ya masalah iri iri antar kelompok gitulah mmm, istilahnya mhm gitu kan. mhm, Nah, eee, si kelompok A iya, gitu kan mmm, yang tanda kutip temenku itu gitu kan, mhm dia mhm, juga dikirim sosok, tapi itu bukan bukan sosok kunti atau pocong gitu kan, tapi dia tuh sosoknya lebih kayak yang ya agak serem lah gitu kan. mhm mhm, Nah, pas aku Pas aku coba nge-tracking, ternyata sosok itu tuh memang bukan sosok yang memang dia pelihara, orang mmm, yang tanda kutip "dukun itu pelihara" gitu. iya iya, Tapi dia itu ngambil sosok mhm, spirit yang mmm, dari jalanan. Jadi sosok orang kecelakaan, Kak. aduh, Itu diambil terus dijadiin kurir itu, itu bisa gitu ya bisa. dukunnya? Iya, Gila gila gila. gitu. Makanya ya jujur aku kaget gitu Iya karena iya, pas tracking seperti itu iya, ternyata. ya kita tanpa sadari, eee, ya mau nggak mau sama makhluk astral tuh kita pasti berdampingan terus lah, Iya bener. apalagi dengan sosok-sosok kuntilanak. Tapi yo, ada pertanyaan lucu nih yang ada di benak aku. Mhm. Kamu pernah lihat kuntilanak gemuk nggak sih? Kuntilanak gemuk tuh Karena udah iya, se setahu aku ya kalau penelusuran-penelusuran pasti kuntilanak badannya tinggi, ada yang tinggi banget mhm gitu, mhm, rambutnya panjang semampai gitu. Nah ini mhm. tiba-tiba ada kuntilanak gemuk gitu. Jujur kalau aku sendiri tuh belum pernah ya, Kak, ya, Iya, untuk yang lihat seperti itu gitu, karena sependek pengetahuanku gitu, Kak, mmm, apa namanya, wujud dari sosok iya, astral, iya, itu tuh juga terbentuk karena stigma seseorang, mmm, manusia yang ada di sana. mmm, Jadi ketika misalnya manusia yang ada di wilayah itu semuanya sepakat bahwa wujud kuntilanak itu seperti ini, dengan badan seperti itu. oke, Akhirnya ya mereka membentuknya seperti itu. mmm, Selama ini aku belum pernah mendapatkan kuntilanak yang gendut kayak gitu, belum pernah. beban kali ya kok? Iya kali ya. Nah, maka dari itu kayak yang, apa, karena memang sosok itu terbentuk, wadah itu tuh terbentuk karena Iya, memang stigma manusia di sana, makanya di betul, setiap daerah dan setiap negara itu beda-beda. beda-beda, gitu. Oh, Kalau misalnya kita ke Amerika emang ada pocong, kuntilanak, ada pocong, kuntilanak kayak gitu kan karena memang mereka itu nggak memberikan stigma seperti itu, akhirnya wadah itu tidak terbentuk seperti itu. oke. Jadi Nah, hanya berbenturan energi aja kali ya? berbenturan energi, cuman itu tadi ketika misalnya si sosok makhluk astral ini tuh diseliputi energi gitu, itu nanti biasanya akan berbeda warna. Mmm, Kayak yang tadi energi emosi, dendam itu akan berubah warna merah. Terus untuk yang santet kayak gitu tuh biasanya warna hitam. warna hitam, Terus nanti kalau misalnya kita ke arah-arah perairan tuh, energi yang di perairan, mmm, di alam kayak laut, gitu, biasanya yang di sungai, itu sungai. bisa berwarna kuning Wah itu kuning kenapa ya? kuning. Nah, itu biasanya memang dia, apa namanya, ijo atau kuning gitu bajunya gitu, karena memang dia itu, diselimuti energi alam yang ada di situ, gitu. Nah, Oh, terus kalau misalnya, apa namanya, diselimuti energi, apa namanya, kayak semacam dendam ya atau mhm apa gitu, mhm itu mhm, nanti warnanya juga bisa berubah warna ungu. oke, Aku pernah menemukan, apa namanya, sosok kunti warna ungu mhm, itu di mana coba? mana? Di pabrik kosong itu, Oh iya? ya, di pabrik yang itu. Emang masa lalunya gimana dia? Karena dendam aja gitu?
Aku lupa ya, itu udah lama banget aku nggak Ya, nggak terlalu ya, ini ya. gitu kan, cuman memang, eee, itu tuh bukan dendam ya, Kak, ya, tapi lebih ke kayak ini loh, apa namanya, energi misalnya nih, ada santet-santet Mhm, gitu kan, atau misalnya ada misalnya dukun dukun mhm, atau apa, mhm, dia itu mhm, fight gitulah, mhm, mhm. perang kekuatan gitu. Ya, Terus diambil energinya terus dibuang. mhm, Itu mhm. kan tanda kutip "sihir" kan. Ya, Nah, betul. dibuang, terus abis itu dibuangnya ke arah situ gitu kan, si energi sihirnya itu dibuang ke arah situ. Akhirnya si energi sihir itu kan kayak yang bebas gitu kan. Ya, Nah, betul. nemploklah ke sosok Mhm, Kunti itu, akhirnya ya. si sosok Kunti itu tuh dia bisa dilingkupin si energi sihir itu, makanya Mmm. dia berubah warna menjadi si ungu. Pokoknya kalau warna Oh, ungu tone-nya ke bawah itu biasanya memang ada kaitannya dengan sihir-sihir itu, Kak, kayak gitu, biasanya seperti itu. tapi kamu pernah nemuin makhluk astral yang agresif nggak sih? Eee, Jujur kalau misalnya agresif sih, ya yang tadi, Kunti hitam tadi. Cuman, Kak, aku, ada sosok makhluk astral yang jujur aku aja takut, Kak, sama dia. Apa tuh? Jadi, ini baru sih. Mungkin, aku cerita aja gitu ya, Kak, ya, Mhm, mhm. kan kemarin kan aku balik tuh ke Ya, Jogja gitu ya. kan. Nah, aku tuh, ya biasalah teman-teman di Jogja kan sering ngelihat, "Oh, di Bandung, gini-gini Ngobrol-ngobrol lah, penelusuran-penelusuran," ya, gitu ya. kan. Akhirnya yang di sana juga Ya, ngajak penelusuran, ya. Kak, gitu kan. Mmm, Ya aku mah kayak yang, "Oh ya, ayo 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 aja," gitu kan. Akhirnya aku ikut penelusuran ke mereka, mhm. itu di mana coba? Di mana? Di rel kereta. Rel kereta mana nih? Di salah satu rel kereta. Nah, jadi Ya. di Jogja itu ada, aku nggak mau menyebutkan tempatnya di mana, Mhm, mhm. gitu kan. Tapi dia itu, jadi relnya tuh panjang, Mhm. terus di sana tuh gelap Ya, gelap, terus memang kanan kirinya itu sawah, oke. terus nanti ada perumahan juga tuh, gitu kan, di samping-sampingnya sana, gitu kan. Nah, pas kita datang ke sana, baru banget datang ke sana, ya tahu sendirilah, kita disambut oleh sosok-sosok yang seperti itu, Ya. gitu kan. Nah, eee ada momen di mana aku tuh kayak yang pengen pengen tahu nih, memang dari dalam diriku sendiri pengen tahu, kenapa sih kok sampai ada yang seperti ini gitu, Mmm, kenapa mhm. alasan kalian seperti itu, Ya. kalau misalnya ada yang mau cerita, cerita dong gitu Mmm. kan. Nah, akhirnya ada satu sosok, dia itu, ya kembali lagi ke pernah lihat Dementor Ya, yang terbang hitam, warna hitam betul. itu. Nah, sosoknya seperti itu tapi bukan kain, tapi Ya. dia itu rambut. Mmm, Rambut hitam panjang, mhm. terus tangannya juga jarinya itu panjang, jarinya tuh Ya, ya. panjang gitu, terus dia tuh lidahnya panjang, Nah, gitu kan. Nah, dia tuh terbang di sana, gitu kan. oke. Nah, dia juga kayak diselimuti energi warna hitam Heeh, kayak gitu, Kak. heeh, heeh. Nah, terus, eee, apa namanya, pas dia terbang, kan ini misalnya aku di sini nih gitu Ya. kan, dia terbang dari sini, dari arah rel itu, gitu kan, ke depanku. Terus abis itu dia pergi, tapi dia meninggalkan satu sosok di sini. Dan satu Oh, sosok yang itu sampai membuat aku kayak yang, "Ji, hidup lu berharga." oke. Kenapa Kenapa? tuh? Karena kepalanya separuh, Kak. Hah? Patah, separuh, belah separuh. Iya, iya, terus? Dia memang yang ketabrak, Heeh, tapi belah separuh dan oke. masih gantung di leher gini, yang Alalah, separuhnya. alalah. Oh, jadi ya yang bahasa Sunda mah ngaplek Heeh, gitulah ya ngaplek gitu. gitu, ngaplek separuh gitu, Kak. Oke. Terus kayak yang ya jujur itu agak serem sih bagiku dan Ya, memang di benar, benar. sininya tuh, hilang gitu kan, hilang terus agak kayak yang, ya biasalah orang kecelakaan Mmm, seperti apa mhm, gitu mhm, kan. mhm. Nah, kayak yang kayak aku sendiri kan tadi bilang mau Mmm, minta ini gitu kan, eee, minta untuk, cerita gitu kan, mmm, tapi ternyata yang datang sih sosok makhluk itu gitu kan. oke. Nah, terus ya aku karena aku jujur aku takut gitu kan dengan wujudnya yang seperti itu, makanya aku minta, "Nggak apa-apa lu, apa namanya, kalau misalnya mau cerita, cerita aja, tapi Mmm, minta tolong wujudnya dibagusin dong," kayak gitu iya, kan. iya, iya. Akhirnya udah dia berubah menjadi sosok yang lebih enak dilihat lah Iya, iya, gitu iya. kan. Nggak Aku terlalu bantu seram. nggak terlalu seram kayak gitu kan. Nah, terus, dia tuh cerita, dia, memang meninggal tuh Mhm, karena memang dia kecelakaan kereta gitu mhm, kan. mmm. Sebenarnya bukan kecelakaan kereta, dia bunuh diri di sana Aw, gitu kan. Dia bunuh diri di menabrakan sana, gitu ya? nah menabrakkan diri.
Dan satu hal yang memang aku itu baru tahu ya, Kak, ya, kan Mhm. kalau di Bandung itu kan ada, apa namanya, kayak, urban legend yang Ya, setan budek iya gitu, betul betul, Sang ya Budeg, ya kan. benar benar. Kupikir di sana tuh juga sama, Kak, Mmm, ternyata enggak. Ternyata kalau yang di sana itu tuh, eee, orang yang memang udah putus asa, udah kalut kayak gitu, itu kan dia kayak yang nggak tahu nih mau gimana gitu kan. Ketika pas dia lewat, ini aku coba ngobrol sama si sosok iya iya. astralnya itu tadi ya. Ketika dia itu lewat gitu kan, eee, ya udah si makhluk yang tadi terbang itu tuh kayak akhirnya menandai dia gitu kan. Menandai dia, Oh. dia si sosok makhluknya itu yang tadi energi ada warna hitam itu, dia itu menyelimuti si sosok warna si yang terbang tadi, itu tuh salah satu energinya, itu tuh nempel ke orang yang bersangkutan. Mmm, Nah, mungkin pikiran kita adalah, si sosok itu membisikkan, "Ayo bunuh diri, iya ayo." benar mempengaruhi. Enggak, Kak. Apa Hah? coba? Jadi si energi hitam itu, dia Heeh. itu tuh masuk ke pikirannya dia dulu, si orangnya. Oh, jadi supaya kita Iya. ngelakuin. Jadi si orangnya enggak, si orangnya itu tuh kayak yang semua pikiran itu dikeluarin dulu. Mmm, Dikeluarin dulu sampai kayak yang maksudnya kayak yang misalnya dia punya hutang, dia punya ini, aku udah udah putus asa kayak gitu kan. Itu semuanya tuh muncul di pikiran. mhm, Sampai si orang ini tuh ya pusing gitu. iya, Jadi secara psikologis akhirnya berat, mmm, badannya panas, apa namanya, si dadanya tuh sesak, iya nafasnya tuh sesak iya, gitu. Terus dadanya tuh juga, detak ya jantungnya tuh ya juga udah cepet gitu, nggak gitu kan. teratur. Nah, terus, ya ketika misalnya memang dia itu udah putus asa banget, Mmm, akhirnya adalah dorongan untuk ke tempat itu lagi, ke oke. rel itu lagi gitu kan. Mungkin sebelumnya udah di rumah, tapi Ya, semua itu udah stres, udah karena muncul di kepala semua, akhirnya ada dorongan untuk ke sana. Nah, pas di sana, itu tuh, karena posisi semua itu udah keluar gitu kan, Kak, mmm, si dalam isi kepalanya keluar, eee, pikiran-pikiran itu keluar, akhirnya, apa namanya, di titik jenuhnya, maksudnya di titik dia toleransi ya terhadap udah emosinya itu betul, udah paling tinggi, dia tuh udah nggak berpikir lagi, mmm, udah blank, udah gelap gitu kan. Itulah titik masa di mana dia tuh kayak menunggu ajalnya. Itu oke, kalau misalnya, makanya kalau misalnya di momen itu nggak ada orang yang tahu, mungkin udah, ya udah lewat, udah akan udah lewat, lewat. iya bener. Karena di momen itu, nah yang aku baru tahu, ketika ada kereta yang lewat, kan Mhm, dia kan udah tadi udah energi si betul, ininya udah ke sana iya, kan. Nah, di momen dia, eee, ada kereta kereta yang mau lewat, lewat, dia udah di titik jenuhnya itu, si yang sosok yang terbang tadi itu datang, terus tahu nggak apa yang dilakukan? jemput, Nyentuh ngapain tuh? Nyentuh si orang itunya? seorang itu, terus orang itu kayak yang Oh oh jadi kayak disuntrungkeun gitu ya? nggak disentuh, jadi kayak yang kayak diginiin. Oh ditarik. Iya, Oh, jadi sebenarnya mah orang-orang yang menuju ke rel itu tuh sebenarnya mah dia sadar ya? dia sadar, dia Cuman karena sadar, keputusasaan udah keputusasaan, terus memang karena memang energi yang gelap udah tadi itu udah kalut itu ya? bener-bener menyelimuti, jadi kayak itu tuh kayak trigger gitu loh, Kak, Iya 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 trigger iya. yang bener-bener menyelimuti gitu. Nah, Oh, jadi kayak yang memang, apa namanya, akhirnya ya udah terjadi hal seperti itu. Dan lucunya juga ketika misalnya aku nanya mmm, namanya siapa, mhm terus mhm. meninggalnya kapan gitu. Waktu aku coba searching tuh, ada dong Ada di internet? ada dong di internet. Wow, Ada, Kak, kecelakaannya tahun ini, namanya ini, jenis kelaminnya ini, kayak yang aku sendiri syok dong. iya iya iya. Berarti ini spirit yang tadi gitu, Iya iya, yang bener bener. makanya ya aku kaget banget gitu, kayak yang dengan itu, jadi kayak yang bener-bener, apa ya, dan tahu nggak, karena memang dia itu eee, apa namanya, salah Iya, satu alasan dia ngambil si orang betul itu karena memang pertama untuk menjadi makanan dia, betul. si sosok ini. Dan di sana, ketika ketika terjadi kecelakaan kereta, itu tuh udah banyak sosok yang nunggu, Kak. "Oh Bahkan ini jatah saya," iya, bisa gitu? bener, ada Wow, jatah-jatah kayak gitu. Dan apa namanya, yang paling lucu sendiri, itu tuh kayak yang ada makhluk kayak tuyul, ininya heeh, yang panjang, betul, heeh, ini gede, itu mereka juga mintain, ngambilin. Bahkan ada sosok yang nanti ngejilatin si rel itu, heeh, dijilatin, gitu. gitu ya. Iya,
Ya itu sih makanya kita kalau misalkan ke suatu tempat apalagi ke tempat-tempat kayak rel kereta harus benar-benar fokus Bener yang ya berdoa dulu lah kalau kita mau nyebrang atau gimana karena kita nggak tahu ya. bener, heeh. Nah, kalau dari aku sendiri tuh kayak merasa bahwa gini, Kak, apa namanya, ya terkadang ketika misalnya kita berdoa meminta kekuatan gitu Mhm kepada mhm Tuhan gitu mhm kan, mhm. sebenarnya kekuatan itu bukan kayak yang kekuatan ya kita, menjadi bisa mengendalikan Ya, air, bisa mengendalikan betul ini, betul. tapi sekedar kita itu bisa memutuskan untuk melanjutkan hidup, itu udah Iya iya kekuatan, Kak. iya iya, Itu bener bener dorongan dalam bener diri bener kita bener. untuk, "Oke, lu bisa," Ya ya, gitu, "lu jangan putus asa," itu betul udah betul. kekuatan. Makanya dari situ kayak yang gue merasa bahwa lu memilih untuk tetap hidup tuh berharga, Ji. Ya bener, bener sih. Iya sih dibanding ya tapi aku ada pertanyaan nih, pertanyaan terakhir aja Mhm, sebelum aku closing. Kamu pernah nemuin yang selain yang tadi kereta ya? pernah Selama kamu di Bandung nih, pernah, selama kamu tahu kan aku mhm, apa mau nanya apa kan? Orang yang benar-benar bundir, kamu temuin, mhm. nah dia suka itu sebenarnya dia tuh bisa ditolong nggak sih, Yuk? Sebenarnya Secara energi? kalau secara energi oh kalau udah nggak ada, Ya karena kan mhm, kita tahu ya, biasanya udah terikat, Kak. ya karena kan kalau punten ya, kalau di ajaran aku, di ajaran Islam itu adalah di saat ada orang yang bundir tuh udah pastilah itu mah udah nggak bisa lu mau balik pun Iya, udah nggak bisa gitu. mhm, Jadi kayak di tengah-tengah gitu ya. mhm, Nah, kamu pernah nemuin nggak ya? pernah, sering. Bahkan mereka tuh minta tolong untuk dikembalikan ke cahaya, Kak. Oke. Tapi mau gimana pun nggak bisa, karena kan otomatis dia itu udah nge-cut yang seharusnya masih jalan, Iya iya bener kan. Kan belum waktunya belum kasarnya kan disuruh waktunya. itu. Biasanya kita mau berdoa, mau apa itu nggak bisa, Oke. gitu. Bahkan, biasanya sosok-sosok seperti itu juga pada akhirnya juga mereka tetap akan tanda kutip "berlarian" gitu di bumi ini gitu, Mhm. berlarian sampai besok gitu kan. Dan ketika misalnya mereka itu nggak selamat atau misalnya mereka itu kayak yang, eee, udah diambil oleh sosok lain yang Iya lebih bener bener dominan, bener. itu bisa menjadi makanan mereka. Ya jadi mainannya ya, Jadi Yok. mainan dan juga makanan dan jangan jangan Kakak itu berpikir spirit itu akan dimakan langsung kayak gitu, Iya enggak. iya iya. Tapi biasanya dimakan separuh-separuh dulu gini, Aduh. kayak gitu. Jadi nggak yang semuanya langsung dimakan itu enggak. Iya iya makanya kadang-kadang sosok-sosok yang bundir ini tuh dia minta tolong, Mhm. bukan minta tolong ya selain dia minta pengen pulang ya diganggu sama si makhluk-makhluk tinggi besar Iya, yang gitu-gitu ya. bener. Jadi memang mereka itu, ya itu selain kan ketika misalnya dia itu bisa mendapatkan cahaya, persepsi dia akan selamat, Ya, gitu kan, pulang dia. pulang gitu. Tapi ya nyatanya nggak bisa, maka dari itu mereka tuh harus tanda kutip "selalu berlari" agar selamat tuh dari sosok-sosoknya Iya itu. iya iya iya, makanya dia sering gentayangan pindah-pindah tempat, Iya, segitu-gitu, bener, dia sering heeh. minta tolong. Ya contohnya kayak orang yang lagi, apa sebutnya, pesugihan aja kan Mhm. sama kan, Yok? Mhm. Itu Aku nggak sebenarnya ada satu foto yang pernah kita kita apa namanya, gambar gitu heeh, kan. Itu juga salah satu orang yang kecelakaan. boleh ada dong? Di bawah nggak? Bisa. Liatin aja, diginiin aja, nggak usah Mhm, mhm. operator aku udah langsung mukanya merah soalnya. Tiba-tiba, "Apaan lagi nih?" Cenah gitu. "Mohon maaf." "Enggak, ini diliatin aja anak kurban penasaran," gitu. Oke. Gitu, dan sambil kita menunggu anak kurban, kalau misalkan buat kamu yang kepo, sama teman-teman Indigos, boleh langsung kepoin aja IG-nya di mana, Yok? IG-nya di indigos_official. Nah, itu kalau kamu misalkan punya sesuatu, "Wah, ini lukisannya," "ih, Ini ini yang apa nih?" jatuh dari, Jelas nggak sih? apa namanya, jembatan penyeberangan. Ah, jelas jelas dong, jelas. Coba Jembatan coba. penyeberangan, tahun berapa ya, tahun sekian kayak gitu. Oke. Nah, yang jatuh Di dari Bandung? jembatan penyeberangan di Bandung. Wush. Akhirnya dia cerita? Iya, dia cerita tapi dia nggak bisa kembali. Dia dia, Bundir? menetap di salah satu di sudut bangunan kosong di tengah Mhm. kota Bandung. Dia nggak berani ke mana-mana, bahkan masuk ke dalam bangunan aja dia nggak berani karena memang ada sosok yang nanti bisa makan dia. Oh, akhirnya ya udah dia pasrah aja diem di Rasa situ, diam di situ, sampai nggak tahu kapan pun gitu ya? heeh. Dan dia merasa Oke. kayak yang ya biasalah kalau misalnya orang yang seperti itu, biasanya mereka menyesal melakukan seperti itu. Bahkan ada yang Pasti. sampai dia itu looping Kak kehidupan apa namanya, di akhir ininya tuh looping. Jadi kayak yang misalnya jatuh, dia kayak yang Oh gitu ikut terus, balik lagi? balik lagi Balik lagi balik terus-terusan lagi gitu? terus-terusan.
ada. Oh Yang gitu. looping kayak gitu. Ini di salah Wow. satu sini juga ada, kita juga ada gambarnya. Dia Di looping mana? gitu, Di looping. mana? Sini deket Urban? Enggak enggak di dekat Obran, tapi di salah satu bangunan universitas lah. Oh iya? Heeh, Wow. looping dia, gitu terus Terus-terusan. Itu akibatnya kenapa? Karena dia stres kah atau dia pengen iya pengen stres gitu, terus menjatuhkan diri gitu ya. wow. Ngeri 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 ngeri. Sebenarnya banyak sih Kak cerita-cerita tentang Iya sih kita makhluk astral. nggak cukup sejam Iya, euy. jujur kalau aku sendiri itu daripada, eee, apa namanya, kayak yang, di rumahku ada apa, ini ada apa, itu hantu ini," daripada kayak gitu, aku tuh lebih suka kayak yang, "Oh ini ada sosok makhluk, kenapa nih?" Iya Ya kan? bener. Karena pasti akan ada cerita yang bisa kita ambil Betul betul. pelajarannya gitu, Kak. Kenapa lu diem di rumah ini Heeh, gitu, kenapa gitu. kenapanya gitu, Oke lebih seru gitu. dibanding, tolong yuk liatin rumah saya," itu mah udah ini aja ya, Mhm, biasa aja. lebih seru kayak gitu. Jadi memang kita tuh malah malah jadi mempelajari makhluk astral tuh, ya kayak bikin ensiklopedia astral gitu. Iya. Bener 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 bener. Mhm, Bentar aku coba lihat dulu di TikTok. mhm mhm. Oh ini ada yang nanya nih. Ini dari sebelum closing ya, aduh udah jam 11. Dari Rosidin, "Kokonya mengalami ini sejak umur berapa?" Ini bukan koko, orang Jawa ini mah, Iya, gitu. ampiang sih sebenarnya, Hah? ampiang sih. Ambyang tuh apa? Ampiang tuh percampuran Jawa Cina. Oh, tapi ada Cinanya? Iya, Oh pantesan. Jacin, Koko mengalami Hitachi. Koko mengalami ini sejak umur berapa maksudnya indigonya? Sejak Mhm. umur berapa tuh? Kok Kalau aku tuh emang dari kecil sih, Kak, oke. dari kecil. Emang dari dulunya kayak gitu, dan udah terbiasa aja dengan hal kayak gini. Nah, ini pertanyaan pertanyaan aduh ngomong kasar on air lagi. "Itu di Urban ada hantunya nggak, Kak? Kalau ada ceritain dong, Kak. Kayaknya hostnya takut." Emang takut, Yang takut. yang takut Udah udah. pernah cerita kayak langsung ya? Udah itu, Udah. kameranya mati, Gio pertama kali main ke Urban, terus posisinya udah jam 2 subuh, nongkrong tiba-tiba dia ngomong aja tanpa permisi, "Kak, itu di atas ada tuh yang ngeliatin di kaca." Wow, saya lagi sendiri itu posisinya, dan dia langsung kabur, anak Urban. Itu pernah di Urban, Gio udah pernah, tiba-tiba ya gitulah. Iya bener. Ya kadang suara hati bocor, Kak, mohon maaf ya. Iya iya bener, capruk gitu tiba-tiba tanpa permisi dulu, "Mohon maaf Kak, tadi saya ngeliat ini," enggak gitu anak Mhm, Urban. Jadi tiba-tiba Gio, "Kak itu di lantai 2 kayaknya dia ngeliatin tuh." Terus udah ngomong gitu dia pergi aja anak Urban gitu. Wow saya sendiri gitu. Oh ada yang nanya lagi? mhm. Oke ada yang nanya lagi, dari Epot, "Kak spill titik paling serem sejarahnya di Bandung." Spill titik paling serem sejarahnya di Sejarahnya di Bandung, Bandung, yang selama ini yang anak-anak selama ini Indigos ya Gio sama anak-anak mhm Indigos mhm. penelusuran. Kalau aku di mana ya, titik paling serem itu, Yang so sejarahnya heeh, kuat kali ya? yang sejarahnya kuat, ya mungkin di pabrik itu sih, Ya pabrik itu ya. di Pabrik pabrik Kina itu guys, heeh, gitu. itu lumayan. Bener Kalau bener. kalau enggak itu, di salah satu sekolah juga, Kak, sekolah SMA, itu Oh, juga oke. sejarahnya ada dan bahkan aku juga sampai diajak dia untuk melihat masa lalu dia. Serius? Serius. Wah ini nggak cukup sejam Iya, sampai aku nulis kayak gitu kan, Mmm, jadi cerita, asli jadi iya. novel, sampai kayak Ini gitu. lagi, "Oh ya Kak, kalau sosok yang paling serem banget yang pernah dilihat kokonya apa?" Kalau aku jujur ya, karena memang orang Indonesia ya, Kak, ya, mau Hmm, nggak mau gue nggak bisa munafik ya, iya iya. gue paling takut pocong. Iya sih. Mau nggak mau ya udah, apalagi lihat mukanya yang, gelo, woi. Mau ada mukanya, nggak ada mukanya juga, Udah kalau udah kayak gitu kayak, udah kayak, "Mundur, ayo kita mundur ayo kita mundur." dia nggak bisa ya. Nggak bisa, gue kayak yang Tapi pocong gemuk nggak pernah ada. Kekeh ya kekeh ya kekeh kalau ya. tinggi Tinggi ada, pasti tinggi ada, pasti aku pernah ada, dengar itu. Tapi yang kalau tinggi. pocong gemuk nggak ada ya? Belum kalau itu. Ada? Di Heeh, mana teh? ada, bahkan pocong parkur pun ada. Apa maksudnya gimana? Parkur, kayak gitu. Oh gini gitu? Loncat, Oh loncat. loncat ya, tapi pocongnya loncat. Jadi di kamera pas dia lagi explore, di kamera itu, kan lagi TikTok ya? Ya TikTok ya, lagi explore TikTok kayak gitu kan. Nah, Iya di belakang itu kan, salah satu ya tempat yang iya. kosong gitu kan, pocong loncat, kayak gini, bener-bener kayak gitu. Tapi kalau emang tapi kalau udah loncat-loncat gini mah udah nggak aneh ya, Heeh. udah nggak aneh. Tapi bener sih itu.
Parkur loncatnya tuh bukan yang ting ting, tapi loncat set kayak gitu. Masa lalunya atlet kali. Hah? Kelewatannya. Oh, kenapa? Jadi loncatnya tuh jadi malah kita sendiri tuh ngakak dengan kejadian Jadi itu, Kak. lucu ya. Ya kan kalau pocong gemuk juga gimana loncatnya ya? Iya Dia benar. Tapi obesitas. kalau pocong tuh setahu aku tuh nggak yang literally loncat. Jadi dia tuh gini, set Oh, gitu, ngelayang gitu ya. melayang. Itu tuh pas ada sebenarnya melayang apa loncat sebelum Iya. Ah, serem banget dibawa ke masa lalunya gimana Poci itu sebenarnya melayang apa loncat sih? Heeh. Ini Ada yang parkur, guys. heeh. Ada yang parkur, santai. Gitu. Terus Rame ya sih. kalau rame lanjut part 2 nggak sih? Iya. Tapi aduh, aku bentar ini aku pengen cerita ke John nih. Nggak apa-apa ini. Jadi beberapa minggu kemarin tuh kita ada narasumber, dia tuh supir ambulan. Mhm. Ini belum anak korban mungkin ada yang tahu lah. Percaya nggak hobinya apa? Apa? Ngumpulin tali pocong. Hah? Serius. Wah. Dan itu aku saksi lihat dia tali pocongnya disimpan yuk Oh di ya? bawah kursi itu. Heeh. Jadi dikumpulin tali cenah. Kang, ini ada tali pocong yang di kepala, Heeh. ini tali pocong yang di tubuhnya, yang di tengah, Heeh. ini tali pocong yang di kaki, dikumpulin. Dan itu Wah. banyak. Banyak. Ya. Terus digunain untuk apa tuh? Aku tanya, buat apa Pak tali pocong ini? Gak tahu, cenah. Ada Dorongan aja gitu. dorongan batin aja pengen suruh diambil. Terus kan itu sebenarnya tali pocong kan harus Iya benar. dikuburin kan? Dikuburin, heeh, Kalau heeh. enggak jadi pertanyaan tuh nanti Iya gitu. benar. Ya kan saya izin dulu, cenah. Terus dibolehin? Ya nggak ngomong sih. Ya kan udah meninggal mah yang ngomong kata aku gitu kan. Dikumpulin yuk. Sampai yang paling ekstrimnya itu adalah tari pocong orang kecelakaan. Jadi Oh ya? supir ambulan ini tuh dia mau balik ke rumahnya. Bentar. Kayaknya jangan nggak ada waktu. Kenapa? Lanjut. Kenapa? Ada sosok yang dia tuh juga ternyata pengen cerita di Oh iya. berisik, aku, mau dong aku di ini, ya intinya yang di sini. Tapi Jadi jangan sosoknya. dimasukin yuk. Enggak. Jangan. Aku nggak ada Lewat waktu, nggak ada waktu. cuman nggak. ini doang ya. Kamu Nggak, cuman jangan mediasi nih. Enggak, Jangan aman. jangan mediasi. Lanjut. Nah. Sorry, Kak. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. ini aja. Apa kita lanjut aja. Bebas sudah malam ini. Nah, jadi si supir ambulan ini tuh dia tuh pulang habis nganterin jenazah ke kota Tasik. Mhm. Nah, akhirnya dia lewat jalan Soekarno-Hatta, ada yang kecelakaan yuk. Gas. Otomatis ambulan itu nggak niat, nggak ada panggilan, Nggak ada cuman panggilan. pas lewat ada yang kecelakaan otomatis. Ya ambulan kan harus siap-siap, harus diberhentiin sama polisi, harus nolong kan mau nggak mau. Nah, akhirnya pas nolong, punten ya, si kepala yang ininya pecah. Oh ya? Pecah sampai sama si bapak driver ini tuh kepalanya ditali dulu. Pakai tali pocong tadi? Enggak, adalah pokoknya nggak tahu pakai apa, dia nggak cerita kemarin. Cuman ya dirapihin dulu, terus sama dia ditutup aja langsung pakai kantong mayit. Terus mau dibawa ke rumah sakit kepolisian, mau diotopsi ya buat apa gitu. Terus akhirnya pas ditelepon sama keluarganya, udah mending bawa pulang aja. Nah, nanti ada akhirnya. Ini singkat ceritanya. Nah, dibawa pulang lah yuk ceritanya. Nah, pas lagi dibawa pulang, terus temennya kan di pinggir nih. Temennya mah nggak meninggal. Jadi yang Iya. meninggal tuh yang ngendarain motornya. Nah, terus temennya tuh ya si bapaknya sampai nyeramahin lah. Kamu sih mabok, lagi jalanin motor, makanya tuh teman kamu kayak gini. Nah, nggak lama dari situ yuk, tiba-tiba dari belakang ada suara ngomong gini, Pak tolongin saya anterin ke rumah, minta dimandiin, minta disolatin, minta dikuburin. Oh ya? Ya, nah udah itu anterin ke rumahnya, benar si bapaknya ngikutin suara si arwah itu. Jadi dia ngemandiin, ngebersihin, sampai ngesolatin, sampai dia nguburin. Nah dari situlah tiba-tiba ada dari suara batin bahwa ambil tali pocongnya. Nah dia izin lah, saya izin tali pocong saya ambil, bagian kepalanya ya Pul ya kalau nggak salah. Nah ini saksinya. Diambil lah tali pocongnya, udah pas diambil, pulang tuh dia. Pas nyampe rumah, yuk. Tahu nganterinnya kemana? Kemana? Garut. Hah? Serius. Oh Garut? Nah, tiba-tiba dia nyampe rumah, lagi Iya. ngopi lah, udah beres nganterin jenazah, dia pulang lagi ngopi, tiba-tiba keluar tuh dari dalam rumah, tuh jadi asap dulu, asap terus ngebentukin pocong. Pocong, Si yang meninggal itu ngomong,
"Kenapa kamu ambil tali pocong saya?" Wah, beneran kayak gitu? Bener, kata si bapaknya. Heeh heeh. Terus kata si bapaknya, "Saya kan udah izin tadi, akhirnya mau dibalikin atau gimana?" "Wah, saya kan udah izin bahwa ini saya pengen bawa tali pocong ini." "Ya udah, kamu jaga tali pocong itu, kalau misalkan tali pocong itu hilang, saya bakal balik lagi." Mhm, Tiba-tiba langsung berubah jadi asap gitu, ya, asap lagi. asap hilang aja. Nah, pas kita cek lah bareng Epul, Mhm. tali pocongnya disimpan di mana? Di spion di depan, Lah, jadi hiasan. jadi hiasan. Katanya biar apa? Heeh, Biar nggak hilang, biar Mas. nggak hilang. Itu ada. Ya ampun, sampai ada orang yang kayak gitu Iya, loh. supir ambulan dan Heeh. ambulannya dibawa lagi ke Urban Mas. Buset, Dan heeh, itu bener bener bener. masih ya enggak, maksud tuh, aku kan aneh kan dia bawa ambulan terus pas, "Pak, kenapa masih bawa kamper?" "Iya Mas, jadi saya teh tanggung mau pulang ke rumah Jadi tadi sebelum kurban saya nganterin jenazah dulu." Walah, ini berarti Ya mobil baru. ampun, habis baru itu bener. Itu ya. Asik asik asik. Keren Ya, sih, tapi emang bener sih kayak gitu-gitu, aku juga pernah kok di rumahku diketok sama pocong, kayak gitu, dan pas aku buka, wah, iya pocong. sih. Untung saya nggak bisa lihat sih, itu males banget. Itu Tadi lanjut, gimana yang di pinggir kamu? oh, enggak sih, cuman tadi, dia kayak yang bilang, apa namanya, eee, "Kalian bercerita yang lain-lain, kenapa tidak bercerita tentang saya?" Gitu. Saya ingin bilang sesuatu," kayak gitu kan. Apa tuh? Cuman, nggak tahu sih, aku juga cuman eee, nggak terlalu, apa namanya, kayak yang, ya udah gitu, nanti dulu gitu, Mhm, karena memang kita posisi lagi ada kegiatan, ini sebenarnya masih ada sih, apa yang pengen dia omongin gitu. mhm mhm. Nggak yang ini, sebenarnya dia cuman pengen cerita kalau misalnya Ya. saya yang berlari-lari di atas gitu. Maksudnya di Urban? Mhm. Oke, nggak apa-apa di Urban. Gitu. Ketawa. Iya, saya kenal kamu kok, saya sering lihat kamu gitu, Ke Zio. kamu, Ke aku ya? heeh, Wow! mhm. Oke, terus ini nih ada yang Ya nanya, pokoknya gitu aja, udah. spill sosoknya. Nggak mau ah, sosoknya gini temen, anak Urban ya, kalau misalnya aku seperti di sini takutnya mereka takut, tapi tahu kok yang waktu itu aku bilang, Yang mana? yang waktu itu aku bilang. Nggak apa-apa kalau di Urban mah bilangin aja kenapa. Yang aku bilang di sini kan itu yang sosok cewek ya? Oh gitu. Hmm, Terus 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 terus? ya itu. Heeh, jangan, enggak, dia dia pengen pengen masuk langsung gitu kayak, Jangan 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 jangan. jangan jangan Mending jangan sampein aja yuk. jangan 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 yuk. jangan. Produser mah enak. Aduh, panas Iya nih iya. Kak. Aku ini panas Mmm, sih, ini agak mhm, panas. panas kan? Panas. Panas kan? Jadi, karena memang dia tuh pengen pengen komunikasi gitu, karena memang kita sendiri udah, ya tanda kutip tadi udah tahu kalau dia di sini, "Hai, iya bener lu di sini," terus, eee akhirnya dia tuh pengen diakui keberadaannya dan pengen cerita gitu. Ini bangunan juga udah lama, Kak. Berapa? Ini bangunan udah lama, Bangunan iya kan? 80-an. Heeh, tahun 80-an karena memang posisi, eee, tahu nggak sih yang baju cewek yang Gaun. bukan ya hampir kayak gaun, tapi yang ininya kayak ada, Oh, buletnya, heeh, yang apa namanya heeh, tuh? terus Yang dia gitu-gitulah. segini, Heeh heeh. roknya segini yang Heeh. ada rendanya Iya iya di iya. pinggirnya. Nah, dia masih baju seperti itu. Maksudnya ini bukan era Belanda ya, bukan era Belanda, tapi memang masih era-era yang, Nah, ini aku dikit cerita. Jadi, ada beberapa yang melihat bangunan ini tuh katanya bangunan Belanda, tapi aku mhm nggak tahu sejarah bangunan ini seperti apa. Tapi mhm orang tuh ngelihat bahwa rumah itu rumah Belanda, aku nggak tahu ya. mhm Cuman ada beberapa anak indigo bahwa ngelihat rumahnya itu Belanda. Tapi mhm, kalau aku ngelihat mah ya biasa aja kayak biasa rumah aja, pada heeh, umumnya iya gitu ya. bener, Nggak kayak ngelihat aku nggak ada Belanda-Belandanya, tapi ya nggak tahu kalau sebelum bangunan ini ada ya mhm di tanah ini gitu. mhm. Nah itu Nah, nggak itu tahu. yang perlu kita hati-hati, Kak. Kadang kita itu terbawa Oh, stigma gitu. Bahkan ada loh, rumah Belanda, tapi dia itu rumah orang China. oh gitu. Iya, ada. Jadi kayak yang kalau misalnya kita termakan stigma, kita akan langsung ngejudge, "Oh, lemah yang bentuknya seperti ini, ya pasti dalamnya sosoknya Belanda." Enggak, kita kita makanya Oh. kita itu jangan jangan sampai kita itu termakan oleh pikiran kita sendiri, Iya stigma kita iya 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 sendiri, iya iya iya. gitu. Jadi kayak yang, salah satu alasan kenapa aku jarang banget mau nonton film horor Mhm. adalah takutnya apa yang ada di film horor itu mempengaruhi pikiranku. Iya sih, itu ya. Mhm. Oh jadi meskipun kamu indigo juga tetep aja takut ya? Bukan takut.
Cuman kayak lebih yang ke takut takut jadi jadi, ngebentuk ngebentuk sesuatu ya? sesuatu kayak gitu loh. Jadi yang seharusnya aku bisa melihat secara objektif, malah ini Iya. tuh termakan stigma dari film itu, Iya, bener bener. gitu Iya gitu. sih, bener sih. Mmm, Terus yang aku paling benci film horor tuh siangnya sedikit, iya bener. kenapa kebanyakannya malam gitu. Aku yang paling benci apa, Kak? Apa? Ya, aku yang paling benci adalah ketika film horor di Indonesia kan banyak yang ngejual tentang Jawa kan. Iya iya iya. Yang paling gue benci adalah kalau misalnya mereka ngomong bahasa Jawanya salah. Nah, itu kayak, "Enggak gitu, Iya itu bener. bahasanya nggak kayak gitu." Iya bener 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 bener. Iya lagi iya lagi. Aduh, gitu. Sering protes gue, Kak, asli. Iya sih. Ada apa lagi kok yang lagi live Apa? yang di sini? Sebenarnya yang memang, ini tuh ini sih, jadi memang si sosok ini tuh memang, eee, aku sih mendeskripsikan dia itu bukan sosok dari Belanda ya gitu, maksudnya memang orang lokal sih, Orang orang lokal yang lokal. dengan Dia baju-baju dulu heeh, gitu yang ya? rambutnya yang tahu nggak sih yang kayak gini terus muter Iya menggeleng tahu. di sini kayak gitu. Bob-bob gitu ya? Heeh, nah yang kayak gitu. Terus, Kak, jujur ya, pas Mmm, waktu dulu kita, aku pernah ke sini mmm, terakhir, mmm, terus aku pulang, kan ini mhm. kan jalan lurus kan. Iya bener. Di sini tuh ada mitos tentang maaf ya, Heeh. keranda nggak Mitos keranda? di area sini? Nggak pernah Kalau denger ya? aku nggak ada sih, kalau dari Warlock pun di sini nggak ada sih. Soalnya waktu kalau nggak salah aku sama Novi tuh, itu kayak yang aku dari arah yang sono, kan kita dari sini Lurus. lurus gitu Heeh. kan. Nah dari arah berlawanan, aku tuh ngelihat ada yang meninggal yang dibawa, Seriusan? seriusan. Nggak Lagi di tahu ya memang itu ada mitosnya atau memang ada yang sebelumnya meninggal atau iya iya selanjutnya iya iya meninggal, aku iya. nggak tahu gitu Iya. kan. Cuman dia tuh ada yang dibawa gitu, Oh soalnya iya? malam hari ya jam 2 pagi itu. Oh. Di sini tuh, yang nggak tahu ya, pernah ada Mhm, Warlock ke sini tuh, yang paling ini mah kejadian karena kita deket ini kan, pergudangan yang itu heeh. kan. Mmm, mhm mhm. Nah, kebanyakan di situ sih yang bundir katanya, Mmm, kata mhm orang-orang mhm. sini. Sama, kan ada rumah Belanda gitu, Mhm. Iya yang iya, heeh. belakang itu, Bener bener, yang heeh, sekarang agak masih bagus banget. mhm mhm. Aku pengen banget masuk ke situ Mhm mhm. pengen karena nggak tahu ya, kalau lihat rumah Belanda tuh kayaknya tuh adem, Bener bener, mhm. aku suka banget kalau lihat rumah-rumah Belanda Iya tuh karena kan gitu. tinggi, Iya, gede gitu tinggi, kan, heeh. tembok-temboknya, keramiknya gitu. Nah itu, kata orang-orang sini tuh seperti itu gitu. Mhm mhm. Oh ini ada yang nanya lagi nih. Tapi Jawa, kalau di Jawa termasuk yang kental banget nggak mistisnya? Iya. Iya, asli. Malah justru gini, Kak, kalau di Jawa itu tuh, kita tuh udah dari awal tuh disuguhkan tentang hal mistis nggak Oke. sih? Gitu kan. Makanya, ranah-ranah astral kita itu tuh udah memang dari awal udah terbentuk gitu. Kayak Iya sih. misalnya dari awal tuh ada ritual ini, ritual itu kan juga menggunakan mistis kan. Iya iya, bener bener. Bahkan kesenian di sana pun juga menggunakan mistis kan, Iya sih, si ya kan. budayanya juga kental ya, Kental, Kak, kalau buat gitu. di Jawa tuh, Di Jawa Jawa Tengah kental tuh. gitu. Dan masih orang-orangnya masih bukan dalam tanda kutip berbelok atau syirik ya, Heeh. cuman dia lebih menghargain kebudayaan nenek Iya, moyang zaman dulu ya, bener gitu. bener, masih menghargai Masih hal itu. menggunakan sesajen yang gitu, jadi gitu anak Urban. Jadi bukan, "Wah katanya kenapa jadi banyak sesajen dan sebagainya," bukan, itu lebih Mhm. ke kebudayaannya aja Budaya aja, seperti gitu. itu. Yo terakhir, Mmm. ada pesan-pesan buat anak Urban yang, ya barangkali kamu, pengen cerita tapi nggak bisa diungkapkan tentang hal-hal keganjilan ataupun pengen cerita ke teman-teman Indigos, ya seperti apalah, ada pesan-pesan buat anak Urban. Eee, paling kalau misalnya pesan-pesanku sendiri, Kak, Mmm, untuk teman-teman gitu kan, karena kan posisi memang, ya aku sering banget, apa namanya, kayak yang, bertemu dengan sosok-sosok yang memang menjadi yang belum sempurna kayak gitu ya ya, Kak, ya, ya, gitu kan. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya masalah, coba ungkapin aja, cerita aja gitu ke mmm, orang yang memang bisa dipercaya gitu. mmm, Ada kok, pasti ada gitu orang yang bisa dipercaya, cuman ya, kadang pikiran kita sendiri aja yang membatasi itu gitu, betul seakan-akan betul. nggak ada orang yang, bisa dipercaya untuk cerita Betul kayak gitu betul. kan. Kita cerita aja gitu, karena setidaknya dengan cerita kita tuh udah bisa bener-bener melepaskan emosi Mmm, kita gitu mmm, kan. Pokoknya hargai aja kehidupanmu, kalau misalnya kamu itu udah, eee, dari dalam hati itu ada dorongan untuk memilih lanjut dalam kehidupanmu, nah itulah kekuatan yang sejati teman-teman, gitu. mmm, Jadi jangan sampai kamu itu menyerah di dalam kehidupanmu, pasti ada jalan nanti ke depannya. Jadi minta tolong untuk, eee
ya tetap jalani hidup aja gitu dengan sewajarnya, jangan sampai ada pikiran-pikiran yang membuat teman-teman tuh ingin mengakhiri hidup. Ya, nah itu pesannya. Jadi, Bener. anak urban apapun permasalahannya, ya kamu harus cerita ke orang tua kalau yang masih ada orang tua atau ke temennya Mhm. boleh, dan sebenarnya mah manusia mah hanya butuh buat mengungkapkan isi hati Iya, aja, bener benar nggak, yuk? benar. Jadi, kadang-kadang, ya kan suka ada peribahasa lelaki mah nggak banyak cerita Iya, cenah, benar. gitu. Cuman ya nggak gitu, cuman kalau misalkan kamu daripada kamu memendam sendiri, terus ya punten-punten ibadah ibadah kamu kurang, ya bisa-bisa kamu didatengin sama energi sosok yang negatif yang akhirnya Mhm. bisa, buat kamu jadi memutuskan untuk mengakhiri hidup Iya, gitu. Nah benar. itu nggak boleh lah, karena Gio sendiri mengalami ketemu makhluk atau energi yang benar-benar dari bundir itu benar-benar susah untuk bisa ditolong, Iya. mau segimana kita karena ya lu masih hidup, bikin takdir sendiri gitu, kasarnya seperti itu ya, Yok, Iya, benar benar, Kak. gitu. Nah itu, jadi aduh harusnya Panjang ya. masih panjang lagi nih, tapi Mmm. karena udah jam 11 lebih nih, Mhm. kita oper hampir 20 menit anak urban karena Iya. keseruan ngobrol sama Gio. Sekali lagi thank you Gio, Ya, Kak, terima kasih sehat-sehat juga. ya. Wah, terima kasih udah mampir ke Urban, Siap, akhirnya mhm. episode 30 sekian Gio baru mampir, ke Urban yang jadwalnya padat lah. Tapi anak Urban tunggu, mungkin next kita tunggu penelusuran bareng Zio dari Indigos, Bener. nggak tahu kapan, nggak tahu tempatnya di mana, tapi tunggu aja ke poin terus. Sosial media Urban Radio itu ada di TikTok, terus ada sosial media yang lain, atau punya cerita, boleh langsung WhatsApp aja di 0811 221063 atau bisa DM ke sosial media kita ya. Jadi tunggu spesial penelusuran bareng Zio, nggak tahu kapan, tempatnya di mana, Mmm. karena harus birokrasinya padat Mas Zio mah. Gitu Bener anak bener. Urban, sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau salah-salah kata, masalah percaya nggak percaya Roni serahkan lagi kepada kamu Ya. anak Urban, seperti apa menanggapinya, yang jelas tunggu minggu depan dengan narasumber yang berbeda. Dan sekali lagi terima kasih buat anak Urban yang sudah standby dari jam 10 sampai jam 11. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, Roni pamit undur diri. Di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Selamat malam. Kapan terakhir kali kamu ngalamin cerita mistis di Bandung? Kalau kamu ingat, jangan dipendam sendiri. Kirim cerita kamu ke 0811 2211063 atau DM ke @urban1063fm.